Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita saat ini masih melalui ibadah online. Tapi saya percaya bahwa tidak akan mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saat ini bahkan sudah kurang lebih hampir 4 bulan ya, kita mengalami satu kondisi yang mungkin tidak mengenakan karena aktivitas kita dibatasi dengan situasi dan kondisi yang saat ini melanda dunia ini yang kita kenal dengan pandemi virus corona bahkan juga mengakibatkan kesulitan di mana-mana di mana kegiatan dibatasi oleh situasi dan kondisi saat ini, dan juga mengakibatkan kesulitan perekonomian bukan saja di negara kita, tapi juga di mana-mana terjadi. Nah, hal ini membuat manusia seringkali sangat sensitif, sangat mudah marah, karena kondisi, karena situasi yang terjadi ini, manusia sehingga sangat mudah tersinggung. Dan ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pahami situasi ini, jalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, situasi seperti ini membuat orang menjadi mudah tersinggung, menjadi mudah marah, sehingga ada istilah ABC di situ. A itu angry, B itu blaming, C complaining Jadi angry, suka cepat marah Kemudian blaming, suka mempersalahkan mempersalahkan manusia, mempersalahkan situasi, kenapa harus begini, dan komplain kenapa terjadi seperti ini Tapi semua itu kalau marah, kemudian mempersalahkan situasi, komplain dengan keadaan yang terjadi, juga tidak menghasilkan sesuatu yang baik sebetulnya Nah, tapi kalau kita lihat dari kacamata rohani, saudara-saudara, maka memang ini harus terjadi. Firman Tuhan sudah jelas. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, di sana dikatakan bahwa ketahuilah bahwa di hari-hari akhir ini akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada satu peringatan di situ. Ayat ini diawali dan ketahuilah, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Satu peringatan di situ. Dan masa yang sukar itu melanda seluruh dunia, melanda setiap umat manusia. Nah, ini harus digenapi karena ini firman Tuhan. Jadi sesungguhnya kita yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin harus terjadi. Namun juga saudara-saudara, di bagian lain firman Tuhan mengatakan kita tetap bersyukur dalam situasi apapun. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Jadi di satu pihak kita harus paham, satu sisi kita harus paham bahwa dunia ini di hari akhir-akhir, dalam
artian bahwa semakin hari kesukaran itu semakin bertambah-tambah. Tapi dalam satu sisi Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Hal apapun yang kita alami, bahkan keadaan dunia pun seperti apa yang akan kita jalani nanti, Tuhan mengajar kita untuk terus mengucap syukur dalam segala perkara. Dan ini satu hal yang sulit dilakukan. Orang boleh mengucap syukur kalau dalam keadaannya baik-baik saja. Kalau kita dalam zona aman, tentunya mudah mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan yang sukar? Masih mampukah kita mengucap syukur? Tapi itu yang Tuhan ajarkan dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bertentangan dengan situasi yang kita alami. Tapi Tuhan mengajar untuk kita mengucap syukur. Saudara, kalau bicara tentang kesukaran, kalau tadi kita sudah lihat bahwa di hari-hari akhir akan datang masa yang sukar, berarti kesukaran hari besok itu lebih besar daripada kesukaran hari ini. Dan itu firman Tuhan katakan sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24, saudara, kesukaran itu akan bertambah-tambah. Saya ingin mengutip sedikit dalam Matius pasal 24. Kita ambil saja di dalam ayat yang ke-6 dan sampai ayatnya ke-8. Matius 24 ayat 6 sampai 8, di sana dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu, namun sini katakan namun, berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Jangan kamu gelisah. Sampai di situ dulu kita lihat penggenapan firman Tuhan. Apa yang kita sudah baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, bahwa diketahui bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian Matius pasal yang ke-24 ayat 6 ini berkata bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi belum kesudahannya. Lihat, belum kesudahannya, tapi itu semua harus terjadi. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan kebampungan di berbagai tempat. Ya, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ayat 8 katakan akan, tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa hidup kita dalam dunia ini singkat waktunya. Kembali lagi, saya katakan bahwa hidup kita dalam dunia ini singkat waktunya. Dan setelah kita hidup dalam dunia ini, atau dunia ini pun juga memang nantinya akan berakhir, di mana semua apa yang dalam dunia ini akan dibinasakan. Lantas hidup sesungguhnya ada di mana? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bahwa dalam dunia ini singkat waktunya, namun ada satu kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, dan mereka akan hidup kekal penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan di sorga. Kalau di dunia ini kita menjalani hidup ini dengan segala usaha kita untuk memenuhi segala keperluan kebutuhan kita, namun juga jangan lupa bahwa ada hal yang lebih penting lagi kita dalam dunia ini, yaitu mempersiapkan hidup ini, mempersiapkan diri kita, agar setelah kita mengakhiri kehidupan dalam dunia ini, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dengan penuh dengan kemuliaan yang dunia ini tidak bisa berikan. Ini yang
sesungguhnya saya juga ingin tekankan kepada kita semua, baik pada diri saya maupun kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa ada hal yang utama yang kita harus utamakan selama kita hidup dalam dunia ini. Bahwa mempersiapkan diri agar setelah kita hidup dalam dunia ini, ada satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ini perlu. Namun dalam dunia ini kita akan menghadapi berbagai persoalan, masalah. Tapi Tuhan bilang teruslah mengucap syukur. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul, tetap bersyukur di masa sukar. Tetap mengucap syukur di masa sukar. Nah saudara, kalau kita tidak bisa berterima kasih, kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, sebaliknya apa? Persungutan. Orang kalau tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan keadaan yang dia alami, yang ada adalah persungutan. Dan persungutan inilah satu hal menjadi kekejian di mata Tuhan. Sebab saya boleh katakan kalau orang yang ada hanya persungutan, itu sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Kita boleh mengklaim diri kita orang percaya, kita orang Kristen. Tapi kalau yang ada adalah persungutan, sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa saya boleh katakan tidak percaya? Karena Tuhan itu selalu memberikan terlebih dahulu kepada manusia bahwa Tuhan akan pelihara, Tuhan akan berkati. Selama orang itu mau beribadah kepada Tuhan dan hidup dalam ketetapan firman Tuhan, selalu Tuhan beritahu terlebih dahulu kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan takut, jangan ragu, jangan gelisah. Karena Tuhan menjamin sesungguhnya. Dan Tuhan inginkan bahwa kita yakin bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Supaya jangan kita bersungut-sungut. Karena persungutan itu satu hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau kita ingat bangsa Israel waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Karena Tuhan tahu, Tuhan harus buktikan dulu kepada bangsa Israel bahwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Dan Tuhan membedakan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Untuk memproses bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Mesir ini. Satu hal di sana Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan membedakan mereka. Nah, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan keluarkan. Bahkan pada waktu bangsa Israel itu masih di bangsa Mesir dan tulah-tulah Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, di daerah di mana bangsa Israel tinggal, tidak terjadi tulah-tulah itu. Tuhan bedakan. Pada waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan gerakan hati dari orang-orang Mesir sehingga kekayaan orang-orang Mesir diberikan kepada bangsa Israel. Dan mereka keluar dengan membawa harta benda orang-orang Mesir. Namun di dalam perjalanan tentunya perjalanan bangsa Israel itu untuk menuju ke tanah Kanaan bukan seperti berjalan di jalan tol. Karena Tuhan inginkan juga dalam perjalanan Tuhan mau proses bangsa Israel ini agar mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka siap. Nah, ternyata di dalam perjalanan Tuhan bawa mereka di dalam perjalanan diperhadapkan dengan Laut Teberau. Di sana seakan-akan sebagai manusia melihat, wah ini kok kenapa seperti ini Di satu pihak Tuhan menggerakkan
pasukan daripada Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Nah, di situ kita lihat ujian pertama Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Masihkah mau mengucap syukur kepada Tuhan? Sekalipun di depan ini sepertinya jalan buntu di depan. Tapi di situ ternyata Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan ingin mau memperlihatkan kepada bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata persungutan itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sangat tidak suka kalau umat Tuhan itu bersungut-sungut dengan Tuhan. Sehingga dalam kitab Bilangan pasal 11 yang pertama, api dari Tuhan keluar di perkemahan bangsa Israel. Karena apa? Karena persungutan itu yang Tuhan tidak kehendaki. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam kitab Bilangan pasalnya ke-14 ayatnya ke-29, begitu banyak bangkai-bangkai manusia orang Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan mati di padang gurun. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dikarenakan persungutan kepada Tuhan. Bukan hanya sekali bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Makanya Tuhan marah sampai mereka mati di padang gurun. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan sama sekali tidak suka dengan persungutan-persungutan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-11, saudara, Roma pasal 11 ayat yang ke-22, di sana dikatakan supaya kita memperhatikan kemurahan Tuhan, tapi juga kita harus tahu kekerasannya. Sebab Tuhan tidak menginginkan persungutan itu. Makanya Roma pasal 11 ayat 22 bagian A di sana dikatakan bahwa perhatikan kemurahan Tuhan, perhatikan. Tapi juga ingat juga akan kekerasannya. Karena Tuhan tidak pernah kompromi loh dengan dosa. Ini yang harus juga kita perhatikan. Kita Bilangan pasalnya ke-14, ayatnya ke-18 di sana dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni, Tuhan mengampuni orang berdosa. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tuhan panjang sabar. Itu sebabnya Tuhan memberikan terlebih dahulu firman-Nya, peringatan-peringatan Tuhan berikan dulu kepada manusia, supaya manusia itu menghindar dari kesalahan, menghindari daripada persungutan itu. Nah, ayat ini katakan Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia juga mengampuni, Tuhan ampuni gitu. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Mungkin kita bertanya, loh kok Tuhan mengampuni, kenapa Tuhan harus hukuman? Ada bayarannya, saudara. Tuhan ampuni tapi ada bayarannya. Kalau saya ambil ibarat orang main sepak bola, itu kalau dia melakukan kesalahan terhadap pihak lawan, di dalam permainan sepak bola itu, permainan itu selalu disampaikan fair play, bermain yang jujur, bermain yang fair. Tidak boleh melakukan kesalahan terhadap lawan. Nah, kita lihat dalam permainan sepak bola, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak kepada musuhnya,
maka dia diberikan kartu kuning, diberikan peringatan. Itu pertama. Tapi kalau dia lakukan lagi kedua kalinya, maka dia dikeluarkan kartu merah dan dia harus dikeluarkan di dalam permainan itu. Bahkan untuk pertandingan berikutnya, permainan berikutnya, dia 2 kali tidak boleh mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dunia saja gitu. Kesalahan pertama dikasih kartu kuning, masih boleh. Supaya kartu kuning itu supaya jangan lagi melakukan kesalahan yang kedua kali. Tapi kalau masih melakukan kesalahan yang berikutnya, dia akan diberikan kartu merah, keluar dari lapangan. Bahkan pertandingan berikutnya 2 kali dia tidak boleh ikut pertandingan sebagai hukuman. Nah, saudara-saudara kita, kalau di awal saya katakan bahwa di hari-hari akhir ini akan datang masa yang sukar. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 yang kita sudah baca ayat 6 dan 8 itu, bahwa akan datang peperangan, kemudian kelaparan, gempa bumi di mana-mana yang sangat tentunya mengerikan gitu. Tapi kemudian tentunya kita jangan hanya terpaku di situ. Gitu. Itu memang semuanya harus terjadi. Tapi juga ada jaminan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Nah, seringkali kita juga sudah kalau membaca ini hanya sampai di situ. Kemudian sampai akhirnya mau beribadah saja takut. Wah, dalam kondisi seperti ini gitu. Gimana gitu? Contohnya saja dengan pandemi virus corona. Tidak ada yang tahu ini akan berakhir sampai kapan. Tapi apakah dengan pandemi ini kemudian kita, wah, karena pandemi ini kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita ikutin protokol kesehatan dari pemerintah, karena pemerintah itu juga wakil Tuhan dalam dunia ini, kita ikutin. Tapi kalau kita sudah ikutin itu, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menjamin sesungguhnya. Sebagaimana bangsa Israel, tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, itu tidak terjadi kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Asal saja kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka kesukaran boleh terjadi. Tapi Tuhan menjamin, dan itu ditunjang oleh ayat-ayat firman Tuhan, bahwa orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, bukankah Tuhan bilang gitu, diberkatilah orang beribadah kepada Tuhan. Roti dan air diberkati, penyakit dilaukan. Itu salah satunya dari begitu banyak ayat yang menunjang pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang beribadah kepada Tuhan. Dan ini kira-kira Yeremia pasal 29 ayat ke-11, Tuhan katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, tentang saudara dan saya. Tuhan tahu tentang rancangan-rancangan Tuhan mengenai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kalau bicara penuh pengharapan untuk masa depan, bukan saja pengharapan masa depan kita selama dalam dunia ini, tapi khususnya lagi masa depan kita setelah kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, yaitu hidup kekal dengan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tahu. Itu sebabnya saya juga katakan, jangan kita hanya selalu hanya memikirkan kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam dunia ini, karena memang itu pun juga akan terjadi sebagai penggenapan firman Tuhan. Tapi mari kita juga tahu bahwa sekalipun dunia ini mengalami kesukaran, tapi ada pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Bukan berarti kemudian kita
tidak akan mengalami kesukaran-kesukaran ini, karena ini akan terjadi di dalam dunia ini, akan menimpa dunia ini, dan kita pun yang orang percaya juga akan mengalami kesukaran ini. Tapi ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Kita per Roma pasal ke-8 ayatnya ke-28 sana, Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba perhatikan benar-benar ayat ini. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang beribadah kepada Tuhan, bagi orang yang melayani Tuhan. Allah turut bekerja. Kesukaran kita akan alami, tapi Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi jangan pun pernah berpikir bahwa kita terbebas dari kesukaran-kesukaran dunia ini. Tapi jaminan Tuhan, ini yang harus kita pegang. Bahwa Allah ada bersama-sama dengan saudaranya. Demi kebaikan saudara saya. Puji Tuhan. Mengalami kesulitan seperti apa? Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 14, kembali Tuhan berikan juga kepada bangsa Israel, Tuhan berikan kepada saudara saya. Bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Ayat ini berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini di saat waktu bangsa Israel diperhadapkan dengan jalan buntu, di mana mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau. Tentunya sebagai manusia, ya mau nyebrang gimana? Di depan ada laut, di belakang musuh sedang mengejar mereka. Nah, Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaan Tuhan di sana. Dan kita tahu bahwa laut itu kemudian terbelah, bangsa Israel bisa menyeberang. Nah, musuh-musuh gitu yang mengejar mereka. Itulah itu sebabnya ayat ini Tuhan bilang kepada bangsa ini. Sebab Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan takut, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Benar? Laut terbelah, mereka bisa nyebrang. Kemudian musuh-musuh gitu, yang mengejar mereka. Tidak ada satu yang selamat. Karena setelah bangsa Israel menyeberang sampai ke seberang, dan tentara Mesir ini yang sudah ada di tengah laut itu, kemudian Tuhan kembalikan air laut itu. Tidak yang selamat. Lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, kata firman Tuhan, menghadapi kesukaran-kesukaran dunia ini. Satu contoh lagi saya ingin bawa kita semua dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-20. Tentang bagaimana gitu, Raja Yosafat ini gitu, sebagai raja bangsa Yehuda, pemimpin bangsa Israel, raja yang takut kepada Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak mengalami peperangan. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Tawari mulai dari 2 Tawari pasalnya yang ke-17 dan seterusnya. Raja Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Filistin membawa upeti kepada dia. Bangsa-bangsa di sekitarnya juga, bangsa-bangsa Arab di sekitarnya juga membawa korban, membawa kambing domba kepada Raja Yosafat ini. Sehingga dia sampai membangun lumbung-lumbung untuk persediaan makanan, diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan berarti juga Raja Yosafat ini tidak lepas dari masalah, saudara. Mari kita lihat dalam 2 Tawari pasal yang ke-20.
2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita mulai dari ayatnya ke-2 saja dulu sampai ayatnya ke-4. Di mana bangsa Moab dan bangsa Amon ini mau memerangi gitu, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Kita mulai ayat yang kedua dari 2 Tawarikh pasal 20. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan mereka, untuk pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda, di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya berhenti dulu sana, kita lihat. Yosafat yang takut akan Tuhan. Gitu. Diberkati oleh Tuhan. Bangsa Yehuda diberkati oleh Tuhan luar biasa. Gitu. Bangsa-bangsa yang lain membawa upeti kepada Yosafat. Tapi bukan berarti kemudian Yehuda ini yang dipimpin oleh Yosafat ini kemudian tidak mengalami masalah. Kita lihat di sini bangsa Moab dan Amon datang memerangi gitu, Yehuda. Sebagai manusia Yosafat menjadi takut. Tapi ketakutannya itu dia datang kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan ini. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Satu hal yang Tuhan suka gitu. Mengalami kesulitan bukan datang kepada manusia, tapi datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wah, apa yang dilakukan oleh Yosafat ini? Mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengajak bangsa Yehuda ini supaya berpuasa, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lihat. Bangsa datang kepada Tuhan. Demikian juga kalau mungkin kita mengalami persoalan-persoalan di dalam keluarga. Kalau ada satu keluarga yang mengalami kesulitan, satu keluarga itu datang kepada Tuhan. Kalau perlu berpuasa minta kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam kitab ayatnya ke 14-15, saya lompat saja di ayat 14 dan 15, saudara. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Kita lihat. Kalau bilangan pasal 14 tadi kepada bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan, mereka mengalami persoalan juga, mereka mengalami peperangan, tapi selalu mereka berkemenangan karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Nah, Raja Yosafat ini pun kita lihat, Tuhan bilang kalau di ayat-ayat sebelumnya Tuhan maju berperang. Maju berperang. Walaupun musuh yang dihadapi tidak sebanding dengan kekuatan dari Yosafat ini. Gitu. Tapi mereka disuruh maju. Nah, dalam menghadapi juga pergumulan hidup kita, kita tidak diam diri saja. Gitu. Ayat ini berkata, firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Karena musuh yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.
Nah kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dari 2 Tawarikh pasal 20 ini gitu. Yosafat bersama pasukannya maju berperang, walaupun tidak sebanding. Tapi apa? Begitu mereka sampai di tempat musuh, musuh sudah berkelimpangan. Dan kalau saudara kita baca ayat-ayat selanjutnya, musuh ini, mereka mati, di antara mereka sendiri, mereka berperang antar mereka sendiri. Mereka saling membunuh. Ya itulah caranya Tuhan. Yosafat maju, tapi hanya menyaksikan mayat-mayat dari musuh, yaitu bangsa Moab dan Amon ini. Jadi jaminan Tuhan, kembali kepada jaminan Tuhan. Kalau kita mau taat saja, jangan sampai bersungut-sungut, mengucap syukur saja. Ada jaminan Tuhan bagi saudara saya. Bukan berarti kita tidak harus menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Tapi juga Tuhan mampukan kita. Tuhan mampukan kita untuk menghadapi kesukaran-kesukaran itu dengan berharap kepada Tuhan. Sebab Filipi pasal 4 ayat 13 di sana katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Menghadapi kesukaran, hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan ganti berperang bagi saudara saya. Dan Tuhan bilang, Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya. Saudara kita seperti Yosafat pun juga. Memang rasa takut itu menimpa kita kalau kita mengalami kesulitan. Karena saudara, jiwa ini seringkali ada rasa takut ya. Tapi mari kita belajar dari Raja Daud. Kita tahu Daud ini selama pemerintahnya 40 tahun yang memerintah, dia mengalami peperangan demi peperangan. Tapi dia hadapi peperangan itu bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap dia mau berperang, dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya mau maju menghadapi ini? Tuhan bilang maju, dia maju. Tuhan bilang jangan, dia tidak mau lakukan. Tapi ada saat-saat pun juga Raja Daud ini mengalami, jiwanya mengalami gundah gulana. Seperti kita juga mengalami kesulitan, mungkin jiwa kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Mengalami kesulitan gitu. Tapi bagaimana Daud ini, dia berkata kepada jiwanya sendiri. Gitu. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 42 ayatnya ke-5, kita lihat di sana Mazmur 42 ayatnya ke-5. Dia berbicara terhadap dirinya sendiri kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Karena kan kalau kita mengalami tekanan, kan jiwa kita yang merasa tertekan. Nah itu sebabnya Daud berkata kepada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara kita, yang mendorong kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala persoalan kita, adalah jiwa kita. Nah kalau jiwa ini mendorong, maka tubuh jasmani ini akan datang tentunya, akan ikut. Jadi betapa peran jiwa itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau jiwa kita lemah, maka bahkan bisa mengakibatkan tubuh ini sakit. Tapi kalau jiwa ini segar, jiwa ini kuat, maka tubuh ini juga akan mengikuti. Kalau jiwa sehat, tubuh ini akan sehat. Itu sebabnya ada istilah kan bilang, kalau dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga kan gitu. Jadi jiwa ini penting gitu. Kalau mengalami kesulitan, jiwa kita ini yang merasakannya.
Itu sebabnya Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ada tekanan jiwa dalam kehidupan Daud. Dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Dan ayat ini diulangi oleh Daud di ayatnya ke-11. Ayatnya ke-11 pun diulangi lagi oleh Raja Daud. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bahkan bukan hanya di Mazmur 42, diulanginya lagi di Mazmur 43 ayatnya ke-5. Sama lagi, 3 kali dia ulang gitu. Ini berarti apa gitu? Ada perlu satu motivasi yang kuat memotivasi jiwa kita gitu. Supaya jangan diam saja gitu. Harus bergerak gitu. Kalau sampai 3 kali gitu. Mungkin ucapannya yang pertama itu belum bisa membangkitkan semangat jiwanya gitu. Ucapan Daud pertama mungkin belum. Yang kedua juga mungkin belum maksimal. Itu sebabnya dia ulang berkali-kali. Sama seperti saudara dan saya juga. Mungkin kita menghadapi tekanan, kita sudah berdoa, tapi belum terlepas itu tekanan itu. Mari datang lagi berdoa. Sudah berdoa lagi, belum juga maksimal. Datang lagi kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan menjawab. Pasti Tuhan menjawab. Ini yang kira-kira. Itu sebabnya, mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kembali kepada Yeremia pasal 29 ayatnya ke-11. Kita sudah tahu semua ayat ini. Bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan Tuhan terhadap saudara dan saya, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan gitu. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Kalau ada kesukaran keluarga, kita datang kepada Tuhan. Seperti Raja Daud ini. Sebab sekalipun mungkin tidak ada dasar kita untuk mengharap kepada Tuhan. Tapi mari gitu ya. Karena Tuhan bisa lakukan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita. Di luar kemampuan manusia. Tuhan bisa lakukan. Sebagaimana Abraham dalam kitab Roma pasalnya yang keempat ayatnya ke-18. Tidak punya harapan. Tidak punya dasar untuk berharap. Untuk dia menjadi bapa dari semua bangsa-bangsa dalam dunia ini. Karena apa? Usianya yang sudah tua, istrinya juga yang sudah tua, yang sudah tidak memungkinkan secara manusia untuk mendapatkan keturunan, tidak punya dasar. Tapi karena Tuhan yang berfirman kepada Abraham, dia taruh pengharapannya kepada apa yang Tuhan sampaikan. Bukan kepada dirinya, tapi dia taruh pengharapannya sebab Tuhan yang berfirman. Dan Tuhan lakukan. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini juga yang jadi kita pegangan. Kesukaran apa sih yang kita alami selama ini? Buktinya sampai sekarang kan Tuhan masih pelihara dan berkati kita. Nah itu sebabnya mari mengucap syukurlah. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun mengucap syukur. Seringkali manusianya mau mengucap syukur kalau ada hal-hal yang besar yang Tuhan berikan. Kalau ada berkat yang besar mengucap syukur. Tapi kalau cuman hal-hal yang kecil saja, itu biasa. Tuhan bilang, mengucap syukur. Bahkan dalam sulit sekalipun, datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Itu sebabnya, saudara-saudara, jangan lari dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara dan saya dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Kalau dia sudah menyelamatkan saudara dan saya,
Dia juga yang akan jaga, pelihara saudara saya sepanjang kita tinggal dalam dunia ini. Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat kedua. Daud, mari kita baca saja. Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat kedua. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saya berhenti ayat kedua, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini dikatakan sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung juga ini berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sepertinya kita diperhadapkan dengan gunung yang tidak ada jalan keluar. Kemudian jiwa kita, dari manakah pertolonganku? Tapi kita tahu, oh, pertolongan kita berasal dari Tuhan. Pemazmur ini berkatakan, dia akui, dia jawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Jadi mari menghadapi berbagai persoalan, jalan keluarnya itu datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara saya. Mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah yang dalam dunia ini. Karena firman Tuhan harus digenapi. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan ini pun, marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena memang ini akan terjadi. Dan bagi anak-anak Tuhan, ini merupakan satu, apa istilahnya itu? Yaitu supaya hidup kita semakin hari semakin kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita merasa seperti kita diadili oleh Tuhan dengan kesukaran-kesukaran yang ada. Ya memang. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-17, penghakiman sekarang sudah dimulai. Tapi dimulai kepada anak-anak Tuhan terlebih dahulu. Agar anak-anak Tuhan hidup kudus. Karena masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, hidup kekal bersama dengan penuh dengan kemuliaan. Itu di sana yang ada kemuliaan Tuhan. Kekudusan yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Itu sebabnya bagi anak-anak Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, itu juga bagian daripada supaya kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mau menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai manusia kan kita masih belum sempurna. Masih banyak hal yang perlu kita tanggalkan dalam hidup ini gitu. Nah, itu sebabnya penghakiman sudah mulai dari anak-anak Tuhan terlebih dahulu. Karena 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman sudah dimulai dari apa? Gereja Tuhan terlebih dahulu. Saudara saya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mulai kikis hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mulai bersihkan kehidupan saudara dan saya agar semakin hari semakin berkenan. Dan menghadapi hal-hal yang sukar kita terus berharap kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya tutup dengan Mazmur pasal yang kedua 38 ayat 15. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku percaya, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Saudara setiap persoalan kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Yosafat tadi. Dia mencari Tuhan, berdoa, berpuasa.
Dan Tuhan jawab. Biar ini juga saudara-saudara kita. Ayat ini berkata, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Pengharapan kita bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia. Mari ini satu hal yang harus kita tanamkan, menjadi doktrin dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan kita hadapi, kita tahu jalan keluarnya hanya dalam Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, Tuhan menjawab segala permohonan doa kita. Taruh dalam hati yang paling dalam. Itulah yang menguatkan jiwa saudara dan saya. Bahwa kita tahu masalah boleh datang. Tapi kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah akan menjawab ya Tuhan Allahku. Coba. Mungkin saudara sedang menghadapi persoalan, mungkin saudara sedang menghadapi kesukaran. Datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang sangat mengerti, yang peduli dengan keberadaan saudara dan saya, yang memberikan jalan keluar setiap persoalan. Bahkan yang berperang ganti saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Engkau yang selalu peduli bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu jalan kehidupan kami Tuhan. Dikala kami menghadapi kesulitan, kesukaran, dan kami datang kepada Engkau Tuhan, maka Engkau memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan Engkau juga bekerja bersama-sama kami Tuhan mengatasi semua persoalan yang kami hadapi. Namun lebih daripada itu Tuhan kami pun mohon kepadamu, biar Tuhan tambahkanlah iman percaya kami kepadamu. Biarlah roh Tuhan tetap tinggal mengendalikan kehidupan kami, membawa kami pada setiap jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, beribadah setia, melayani Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati semua janji dan berkat Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau dapati kami semakin hari semakin layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.